Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat holistik, kita bisa bertemu lagi dalam kondisi sehat dan mudah-mudahan sahabat holistik juga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih dengan Pak Puji Hartanto, bincang-bincang kita terkait dengan masalah holistik, baik itu review produk, terkait dengan kasus ataupun hal-hal yang terjadi di masyarakat akan kita bahas secara holistik seperti apa, gimana secara keilmuan holistik memandang hal-hal tersebut. Untuk kali ini Pak Puji ya, kita akan coba membahas terkait dengan asam dan basa. Karena ini terkait dengan reaksi yang mempengaruhi tubuh juga, terkait juga dengan makan makanan. Nah, kalau secara holistik nanti mohon dijelaskan terkait dengan asam basa, baik itu dalam tubuh atau mungkin kebutuhan dalam tubuh, mungkin terkait dengan proses-proses yang ada di dalam tubuh, terkait dengan kebutuhan tubuh, apakah ini nanti sama atau berbeda atau mungkin ada perhatian khusus terkait juga makan makanan, karakter dan sifatnya juga nanti gimana kiat atau dalam artian anjuran yang bagus terkait dengan asam basa. Apakah ini juga terkait dengan ketika itu dirasakan kecut, oh itu berarti asam, oh itu yang kita tidak kecut atau cenderung pahit kayak sabun, itu dikatakan sebagai basa, atau mungkin seperti apa, karena kita tahu bahwa tubuh manusia kan lebih cenderung ke netral tapi agak berarti basa sedikit ya, basa sedikit sekitar 7,2 atau 7,4 lah, kan mungkin ada beberapa literatur yang mengatakan seperti itu. Gimana nih Pak Puji terkait dengan asam basa ini, Pak Puji? Jadi sebelum kita bicara asam basa, kita harus tahu satu hal, bahwa Allah menciptakan semuanya itu berpasangan. Itu yang pertama. Dan pasangan itu harus seimbang. Itu. Jadi keseimbangan itu yang dijaga. Jadi berpasangan, seimbang. Suami istri berpasangan tapi harus seimbang supaya harmonis. Jadi menjaga keharmonisan itu. Nah, ini yang penting. Menjaga keharmonisan berarti kan kadang satu harus ngalah, kadang satunya harus ngalah dan sebagainya supaya tetap seimbang. Kalau semuanya marah semua, hanya tidak terjadi keseimbangan. Hanya muncul panas semua. Kalau semuanya cuek semua, ya ini jadi keluarganya jadi nggak ada suasana yang ceria dan sebagainya. Itu seperti itu. Itu yang pertama yang harus dipahami. Kemudian manusia itu ada dua. Satu adalah tubuh fisiknya dia. Kita bicara fisik ya, tidak bicara ruh ya. Kita bicara fisiknya, dan ada materi yang sifatnya menjaga fisik itu, yaitu nutrisi. Ya. Dan hampir sebagian besar kalau dari makanan yang ada di kita, hampir sebagian besar itu sifatnya basa. Makanan basa. Hampir semua sebagian besar sifatnya basa. Kemudian berapa persen kalau diukur ya ada 80, 20 atau 70, 30 yang asam 30, yang basa 70. Kelihatan besar, tapi bukan berarti kemudian semua itu harus makan seperti itu. Nah, ini yang harus diperhatikan, hukum keseimbangannya ini. Kemudian manusia itu sendiri adalah tubuh yang membutuhkan asam, memproduksi asam dan membuang asam. Nah, sedangkan materi itu nanti yang masuk ke dalam tubuh kemudian diubah menjadi darah. Sedangkan darah kita pH-nya pH basa alkali rendah 7,4 itu. Berarti bagaimana caranya, intinya asam basa di dalam tubuh itu bagaimana caranya darah itu tetap 7,4. Tidak terlalu asam, tidak terlalu basa. Intinya itu. Nah, ketika dia terlalu basa, misalnya kita makan kan banyak yang bersifat basa. Maka metabolisme atau aktivitas sel yang ada di dalam tubuh itu harus bisa menghasilkan cukup asam supaya basanya tetap dipertahankan dalam posisi rendah. Nah, kemudian aktivitas
fisiknya juga harus menghasilkan asam supaya darah itu tetap. Makanya sering kita sampaikan bahwa masing-masing orang punya karakter tubuh sendiri. Itu bawaan dari lahir karena memang genetik dari orang tuanya. Ada orang dibekal tubuhnya panas, ya metabolismenya tinggi sekali. Ya memang mesinnya mungkin mesin bensin gitu. Karakter dasarnya memang diciptakan bentuknya mesin bensin. Ada mesin diesel. Bahasanya kayak mobil aja ada bensin dan diesel. Manusia itu ada bensin itu cepat panas, maka dia akan lebih nyaman jika banyak makanannya yang sifatnya cenderung ke basah. Berarti Banyak kebalikannya ya Pak ya, berarti ya. Protein nabati ya. Kemudian kalau tubuhnya diesel, mesin diesel, basah ini berarti ya Pak, dia harus berarti tubuhnya terlalu dingin, maka dia harus diberi makan yang mengandung rempah-rempah, daging lebih banyak. Itu dibanding makanan yang mengandung sifatnya basah. Itu seperti itu. Kalau ini Pak Puji terkait dengan apa? Mungkin tadi salah satu ya dalam artian berapa yang bisa dikatakan oh ini masuk kategori manusia atau tubuh asam. Oh ini masuk kategori dalam artian tubuh basah. Paling kan apakah itu dalam artian ketika mungkin urin atau cairan tubuhnya dites dengan mungkin kertas lakmus atau mungkin alat pH, itu nanti bisa nggak ketahuan dalam artian ketika yang tadi disampaikan bahwa ini kategori mesin bensin, Bisa. oh ini berarti cenderung ke lebih asam, ini nanti cenderung ke lebih basah. Bisa juga. Tapi mudahnya lihat lidahnya aja. Lidah itu cukup. Nah, kalau lidahnya merah ya dia cenderung asam. Gitu. Kalau lidahnya pucat dia cenderung Ke basah. Logikanya kayak gini. Kalau daging kita jemur, warnanya semakin merah atau semakin pucat? Semakin dijemur ya berarti semakin merah itu Pak. Merah, berarti unsurnya panas kan? Maka dia harus dikasih makannya yang banyak unsurnya mengandung air atau alkali. Tapi kalau lidahnya pucat, berarti seperti daging yang direndam air, kandungan airnya tinggi. Semakin direndam terlalu lama, maka kandungannya airnya semakin tinggi, maka daging itu akan membesar dan warnanya pucat dan unsur berair. Logikanya sederhana aja kayak gitu. Maka dia harus memakan makanan yang jangan mengandung terlalu banyak unsur air atau terlalu alkali. Gitu ya. Itu. Airnya juga air yang dimasak, yang pH-nya jangan 8, jangan 9 gitu. Kalau yang merah pH 8, 9 bisa. Apalagi yang merah tipis ya. Berarti dia dehidrasi kan, pH 9 atau 8,5 itu akan cepat pulih dia. Lebih pas ya Pak gitu ya. Itu. Oke. Terkait ini Pak, ketika dalam kemarin itu juga nanti berarti makanan itu juga nanti mempengaruhi ke ini ya, Iya, kondisi. Betul. Jadi emang berarti tujuan dalam artian kita makan juga ada manfaatnya dalam artian memang menjaga kondisi tubuh dalam kondisi netral darah tetap dalam posisi alkali rendah gitu ya. Itu. Nah ini kita lihat, saya ambil ini sebenarnya saya tulisan saya itu saya ambil dari bukunya Dr. Jersey, itu penelitian 30 tahun bicara tentang asam basa. Jadi dia meneliti bagaimana darah dan sebagainya tetap bernuansa. Kalau di sini disebutkan manusia itu membutuhkan asam, memproduksi asam dan membuang asam, sedangkan darah sendiri bernuansa basa karena di dalamnya ada sodium bikarbonat atau yang secara umum disebut soda kue atau baking soda. Ya. Jadi baking soda itu kan ada sempat gempar kan pengobatan dengan baking soda kan. Nah, baking soda itu sifatnya apa? Alkali. Nah, kemudian darah bereaksi alkali rendah dan bisa berubah menjadi hiperalkali. Jadi terlalu arah ke basa ya berarti. Ya, terlalu basa atau kurang alkali, hipoalkali. Berarti ke arah asamnya itu ya. Nah, ada sedikit perbedaan reaksi basa di dalam darah yang mengalir di arteri dan di vena. Kalau di vena itu biasanya lebih ke asam karena ada pembongkaran dari hasil mengandung asam karbonik hasil aktivitas sel. Nah,
Hasil aktivitas sel itu menjadi asam karbonik, kemudian masuk ke darah, membuat darah bernuansa di vena, bernuansa asam. Sedangkan kemudian dibawa ke paru, ke jantung, masuk ke paru, terjadi pertukaran. Oksigen masuk yang cenderung bersifat, kemudian darah menjadi bersifat lebih alkali. Maka dia keluar lewat arteri kan. Nah, di arteri itu darahnya lebih alkali. Jadi kalau dilihat mana kita mau ngambil sampel mana, di arteri atau di vena. Nah, berarti semakin banyak aktivitas sel di dalam tubuh, baik itu organ gerak kita, organ dalam yang bergerak sendiri, karena berarti dia metabolismenya terlalu panas ya, tipe panas, kemudian dia banyak gerak, ototnya bergerak, itu menghasilkan. Emosi marah juga menghasilkan asam. Tapi emosi yang tenang, terus paham dengan situasi, terus dia sabar, itu dia reaksinya alkali, menghasilkan reaksi alkali di dalam tubuh itu. Nah, itu gambarannya kayak gitu. Berarti intinya ketika tubuh terlalu banyak menghasilkan asam, ya diimbangi makanan yang kebasa. Misalnya dia terlalu banyak aktivitas fisik, misalnya dia berlari, olahragawan yang aktif sekali olahraganya, kemudian memang sistem metabolisme tubuh dari dasarnya dia panas, itu nggak olahraga aja kepanasan, apalagi olahraga, maka dia harus diimbangi dengan air putih dengan pH yang lebih kuat, pH 8 dan sebagainya, atau dia lebih nyaman mesti air putih terus ditambah air kelapa, bisa jadi kayak gitu. Karena saya udah ketemu orang-orang kayak gitu, lidahnya merah, dia begitu minum air kelapa itu nyaman, walaupun tidak tiap hari. Dia air putihnya yang pH-nya harus ini, yang rasanya dingin sejuk itu nyaman sekali. Tapi kalau dia diberi air hangat nggak nyaman, nggak enak. Itu seperti itu. Makanya, tapi kalau ketemu yang lidahnya pucet, malas gerak, kemudian lemah, letih, lesu, ini biasanya darahnya terlalu alkali. Kalau terlalu alkali, maka dia suruh makan daging yang berempah, suruh bergerak supaya terjadi pembongkaran aktivitas kadar glukosa menjadi energi di dalam otot-ototnya dia, kemudian menghasilkan panas, menghasilkan asam laktit kalau di otot itu seperti itu. Iya. Berarti emang ya dalam artian tubuh sudah didesain untuk dalam artian ketika meskipun di sini dalam artian butuh asam, memproduksi asam, terus membuang asam, tapi kok tetap kondisinya tetap ini berarti ada kita yang ngimbangkan. Kita tahu Allah kasih rasa di dalam tubuh kita. Oh, saya kedinginan, saya minum air hangat. Itu minum jahe, minum herba yang panas-panas itu sifatnya asam. Nah, kalau dia minum herba yang sifatnya dingin-dingin, pahit-pahit, itu biasa sifatnya cenderung kebasa. Nah, contoh lagi, musim panas itu suasana menjadi asam, tubuh menjadi lebih asam, maka darah lebih kental. Karena cairan mesti menguap. Maka kita akan merasa haus dan kepingin minum yang segar-segar biasanya. Jus, buah-buahan, makan kayaknya segar sekali. Terus panas terik, kita habis bekerja minum air kelapa itu rasanya hilang dahaganya. Tapi kalau panas terik terus kita terus minumnya wedang jahe kan aneh. Iya kan? Nah, itu gambaran. Maka sama di daerah yang Khatulistiwa kayak Indonesia dengan banyak sekali pohon, biasa cenderung airnya itu pH-nya tidak terlalu alkali. Biasanya airnya, coba lihat mata air, sungai, yang tempat manusia itu ngambil, hewan itu minum, manusia itu minum. Nah, itu biasanya cenderung dia alkalinya rendah. Alkali rendah. Berarti itu sesuai dengan 7,4 atau 7,2, kadang 6,9. Berarti mirip-mirip dengan kondisi pH darah itu ya berarti ya? Lah iya. Nah, kemudian coba ya lihat aja, yang kadarnya pH-nya 8, 9 misalnya, bahkan sampai 9 itu biasanya di tempat yang terpencil.
Artinya apa? Allah tidak menyusahkan hambanya, makhluknya, tidak menyusahkan makhluknya. Berarti apa yang ada itu yang layak sudah. Sepanjang itu tidak tidak Kontaminasi. Kontaminasi berarti. Terkontaminasi dengan paparan pencemaran dan sebagainya. Jadi justru yang kondisi sekarang yang sedang dicari, yang menjadi solusi, itu adalah bagaimana kita melihat air yang jelek, diubah menjadi air layak minum. Tapi kalau air yang layak minum, kemudian disaring, kemudian kita minum, ya sudah layak kita saring lagi. Gitu. Kalau sudah layak kita saring lagi, saya jadi bingung. Bingungnya kenapa? Allah itu sudah menciptakan saringan ini dari air tanah, terus naik ke permukaan itu coba saringannya berapa batu, berapa mineral yang dipakai, masih dianggap tidak layak. Terus harus disaring dan mengatakan alat buatan manusia itu lebih hebat dari saringan itu. Nah, saya yang aneh kalau saya sih aneh aja. Berarti sebenarnya itu udah dalam tanda kutip dalam kondisi normal ya, tidak ada tidak ada intervensi, tidak ada manipulasi. Berarti itu sebenarnya sudah secara natural ya, berarti sudah Allah sudah menyediakan dengan ketersediaan yang ibaratnya umum dijumpai di masyarakat. Sebenarnya itu ya emang disiapkan untuk ya masyarakat sekitar itu juga ya, Pak. Coba lihat air sumur yang dibor terus dikeluarkan dengan yang di mata air, ini yang dari bor nggak layak minum. Rumah saya juga bor kan, saya cek dengan alat itu kadarnya tinggi banget. Kemarin diukur apa ya itu? Dia deteksi kualitas air itu ya, ada berapa parameter yang di situ yang berperan. Saya lihat itu kalau air yang di rumah satunya itu 9 meter itu kadarnya cuma 200 berapa. Harusnya kan dia hanya sekitar 7, itu 200. Nah, TDS kalau nggak salah apa ya? Total dissolved solid, berarti larut apa? Dalam artian kalau zat-zat terlarut dalam air itu kan. Nah, terus kalau yang 60 yang satu rumah satu itu 1000. Dan berkurang ketika dikasih batu kapur itu, solid ya. Nah, itu dikasih itu, masukkan ke kolam ikan, ketika sudah berputar berapa lama, dicek dia sudah berkurang 200-an. Sesudah dia berputar, ikan masih hidup. Tapi keran semuanya jadi ini. Tapi kalau air sumur, ada lagi kita punya air sumur yang memang dari mata air. Itu kalau diminum udah layak minum itu.